Umat Islam dilarang mengganggu orang Kristen merayakan Natalan. Ini harus dijelaskan. Kita tidak boleh mengganggu orang Kristen yang merayakan Natalan. Wahai kaum Kristiani yang mendengar suara ini dimanapun anda berada, anda sebagai orang Kristen bebas untuk merayakan Natalan karena itu agama anda, keyakinan di dalam agama anda. Selesai. Dan Islam mengajarkan keindahan, bahkan kalau ada seorang muslim yang mengganggu seorang Kristen merayakan Natalan, maka orang Islam itu pun harus dihukum. Karena apa? Mengganggu ketentraman orang yang sudah hidup bersama kita, kaum muslimin. Tetapi di sisi lain ada satu keyakinan yang tidak bisa kita itu campur adukkan. Ini keyakinan yang harus kita jelaskan, bahwa sekali lagi Natalan bagi kaum Kristen adalah merayakan atau mengagungkan Tuhan Yesus menurut mereka. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Allah melarang agar kita tidak mencaci orang-orang yang memohon kepada selain Allah. Dan kita juga dilarang mencaci Tuhan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yakni Tuhan yang mereka anggap Tuhan atau sesuatu yang mereka anggap Tuhan. Kita dilarang. Al-Quran melarang, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ini dilarang kita. Memang Islam bukan kerjaannya mencaci maki. Islam tidak boleh mencaci maki. Mungkin kita melihat orang Buddha, Hindu, orang Kristen, mereka punya sesembahan, kita tidak diperkenankan mencaci mereka. Dilarang oleh Al-Quran. Itu indahnya Al-Quran, wahai orang di luar Islam. Kalau anda mendengar ini, kami dilarang. Kalau anda melihat di web, di internet, Facebook, umat Islam yang mencaci agama lain, mencaci satu kegiatan keagamaan, termasuk mencaci cara beribadah, maka itu bukan diajarkan oleh Islam. Akan tapi berkenaan dengan keyakinan, harus tetap keyakinan. Anda sebagai orang Hindu, anda sebagai orang Buddha misalnya, wahai yang mendengar suara ini, anda punya keyakinan sendiri, dan keyakinan anda harus anda pegang karena anda punya agama. Sebab agama tanpa keyakinan bukan agama lagi, main-main. Semua orang yang meyakini agamanya harus meyakini bahwasanya agamanya benar. Kalau anda tidak meyakini agama anda benar, maka anda belum yakin kalau anda, dan anda belum beragama. Ini yang harus kita jelaskan, bahwa seorang Kristen tentu dia harus meyakini agamanya itu benar. Kalau dia tidak meyakini agamanya benar, bohong dia berdusta dengan agamanya sendiri. Orang Hindu meyakini agamanya benar, dan orang Islam meyakini agamanya benar. Anda seorang muslim, kalau anda tidak meyakini agama anda benar, untuk apa? Anda belum beriman, karena anda ditolak. Anda harus meyakini bahasanya agama Islam adalah agama paling benar. Dan orang Kristen pun kalau tidak meyakini agamanya benar, dusta dia berjuang. Untuk apa itu semuanya? Nah, akan tapi semuanya setelah meyakini agama masing-masing, harus tahu bahasanya agama ini berbeda. Inilah yang harus kita jelaskan di umat. Agama Hindu beda dengan agama Kristen, agama Kristen beda dengan agama Islam. Perbedaan ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya, bahwasanya anda orang Kristen dengan orang Islam beda, anda orang Buddha dengan orang Islam beda, dan orang Buddha pun berkata sama, orang Islam dengan orang Buddha sama. Kalau anda orang Buddha yang sesungguhnya, orang Kristen pun berkata bahwasanya orang Islam dengan orang Kristen beda. Nah, perbedaan urusan apa? Akidah, keimanan, konsep ketuhanan. Ada Tuhan dalam agama Hindu, Buddha, Tuhanan menurut mereka ada sendiri, menurut orang Kristen ada sendiri, dan menurut orang Islam ada sendiri. Nah, di situ ternyata ada perbedaan. Bagaimana perbedaan yang sangat jelas ini akan kita katakan sama? Orang Hindu, Buddha tidak perlu, kita tidak akan memaksa orang Hindu, Buddha untuk percaya kepada Allah. Mereka punya cara pemahaman mereka punya pemahaman tentang Tuhan menurut mereka. Jadi orang Hindu, Buddha tidak boleh memaksa harus percaya akan adanya Tuhan Allah. Kepada kaum Kristiani pun kita tidak memaksa mereka untuk percaya akan Tuhan yang Maha Tunggal. Kita tidak paksa mereka, sebab urusan keyakinan tidak bisa dipaksa, la ikraha fiddin. Tapi yang harus kita jelaskan bahwasanya antara kita ini beda. Jadi perbedaannya harus kita tajamkan agar kita bisa menjalin kebersamaan hidup indah. Sebab sesuatu yang beda kalau dikatakan sama, pendusta ini. Orang akan bingung terus. Lawang beda kok dikatakan sama, kok beda dikatakan sama. Maka racun ummah ini adalah racun kemasyarakatan, racun keharmonisan itu adalah di saat yang beda dikatakan sama. Katakan beda. Setelah beda bagaimana?
perbedaan tidak harus menjadi sebuah peperangan. Perbedaan tidak harus menjadi sebuah peperangan. Anda beragam, ada orang yang beragama Kristen beda, akan tapi dengan perbedaan bukan berarti kita harus berperang. Justru setelah kita tahu perbedaan ini, yuk kita jaga. Kita tidak saling mencaci, tidak saling mengolok dengan perbedaan. Tapi kalau tidak ada perbedaan, mohon maaf, orang Kristen menganggap agamanya sama dengan orang Islam, sehingga orang Kristen ngomong seenaknya, di kiri kanannya ada orang Islam. Orang Islam pun begitu, menganggap agamanya sama, dipikir orang Kristen sama dengan orang Islam, akhirnya ngomongnya tidak pakai, dianggap sama semuanya, padahal berbeda. Maka akan terjadi permusuhan karena kita menyamakan agama. Maka dimanapun Anda berada, kalau ada orang yang mengatakan semua agama ini sama, ini tentu perlu dicek kembali, ini tentang kebenaran, kesehatan akalnya. Merah dengan hitam itu beda konsep ketuhanan. Nah, ini perbedaan harus ditajamkan. Nah, setelah ada perbedaan ini, ketahuilah wahai orang di luar Islam, bukan berarti kita perang. Anda ke gereja, tidak ada yang melarang. Orang Islam dilarang menghalangi orang Kristen masuk gereja. Bahkan kalau di gereja itu tidak aman, orang Islam bisa menjaga gereja itu. Akan tapi berkenaan dengan keyakinan nggak bisa. Anda jangan paksa saya ke gereja untuk sorbahyang dengan Anda. Begitu sebaliknya, orang Kristen jangan dipaksa wahai orang Islam, tentang Anda mayoritas, orang Kristen harus menghormati kami orang Islam. Jadi kalau kami lagi sholat Jumat, tokomu harus ditutup semuanya, nggak ada urusannya. Anda orang Islam ekstrim, ini Jumatan, jadi orang Kristen harus tutup toko dong, hormati dong umat Islam, nggak ada. Atau kau harus ke masjid, nggak ada itu semuanya. Karena perbedaan ini adalah keimanan, akidah yang harus dijelaskan. Perbedaan, tapi dengan perbedaan bukan berarti harus ada permusuhan. Berkenaan dengan Natal sekali lagi, hari ini kami dengar informasi ada orang yang mencoba meracuni lagi umat, bahwasanya fatwa ulama yang mengatakan merayakan Natal haram adalah fatwa bodoh. Ini hati-hati. Ketahuilah bahwa waktu ulama kaum muslimin mengatakan merayakan, mengucapkan selamat hari Natal tidak boleh, itu adalah karena berkenaan dengan keyakinan. Dan orang Kristen pun boleh suatu ketika berkata bahwasanya kami pun tidak boleh ikut-ikutan membantu, ikut mengucapkan selamat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah tuntut orang Kristen untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Bahkan kita pun tidak pernah menuntut gereja untuk menulis misalnya selamat hari raya Idul Fitri atau yang lainnya. Karena urusan kebiasaan, urusan adat, apalagi urusan agama, itu suka-suka. Yang penting jangan mengganggu, selesai. Di saat orang mengatakan bahasanya, ulama mengatakan mengucapkan selamat Natal itu karena punya makna beda. Kalau Anda mengucapkan Natal kepada orang di luar Islam, orang Kristen, maknanya apa? Anda mengukuhkan, Anda merestui. Dan jangan Anda merestui bahasanya apa? Ketuhanan Yesus. Itu menurut, padahal ini berbeda tentang konsep ketuhanan. Maka orang Kristen yang datang kepada kita misalnya mengucapkan selamat akan atau acara tentang keagamaan, atau acara tentang ibadah, acara tentang keyakinan, kalau mereka datang, mereka dusta dengan agamanya. Ini sekelumit saja perlu kami hadirkan, kami ulang karena sudah kami bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa kalau ada seorang muslim mengucapkan selamat Natal, maka itu telah dusta kepada agamanya. Karena apa? Mengucapkan selamat Natal maknanya apa? Mengukuhkan akan sesuatu yang dia tidak yakini, dusta. Dan sesungguhnya orang Kristen pun sangat sederhana. Kita tidak pernah menuntut mereka untuk mengucapkan selamat atas sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Dan ternyata yang mengatakan Natal itu tidak, selamat Natal itu tidak ada, bukan saja orang Islam. Dari kelompok Kristen pun ada hampir 7 kelompok Kristen besar, mereka juga tidak setuju tentang Natal. Tapi mereka tidak dibahas. Kenapa umat Islam yang dibahas? Yang membahas orang Islam lagi kadang-kadang. Sehingga orang Kristen pun ada yang mengatakan Natal itu adalah haram. Dan mereka pun tidak ada masalah karena berkenaan dengan keyakinan. Sebagian orang Kristen yang mengatakan Natal haram itu ada. Tanyakan kepada orang Kristen yang mereka tahu, kita baca ada beberapa kelompok Kristen yang mengatakan merayakan Natal itu tidak ada. Bahkan ada perbedaan tentang hari. Misalnya di banyak di Amerika sana merayakannya tanggal 6 atau tanggal 5. Tanggal 6 kalau tidak salah. Jadi bukan tanggal 25. Jadi ada perbedaan di kalangan mereka. Tapi mereka tidak masalah. Tapi kenapa di saat yang mengatakan mengucapkan selamat Natal adalah haram, umat Islam yang berfadhah dihebohkan? Yang menghebohkan bukan umat Kristen, yang menghebohkan adalah ustadz. Yang menghebohkan adalah orang pakai kopiah putih, yang menghebohkan adalah orang naik haji. Musibah. Sehingga dia seolah-olah ingin mengambil hati orang di luar Islam, tapi membuat musuh di dalam rumah sendiri. Dia tidak sadar
Ketahuilah wahai umat kaum Kristiani, urusan Natalan kami tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada anda, tapi urusan kebersamaan, anda sakit laporan, nanti saya kasih obat, ibaratnya begitu. Kalau ada tetangga kita seorang Kristen yang melarat, kita wajib ngasih makan. Sebab ngasih makan bukan urusan ketuhanan, bukan urusan prinsip, bukan urusan akidah. Ini dalam kebersamaan. Dia sakit, wajib kita kasih obat. Itu Islam mengajarkan keindahan semacam ini. Cuman permasalahannya ada orang-orang yang memang mohon didoakan, mereka itu sedikit suka meracuni umat ini, sehingga seolah-olah dia punya fatwa yang lebih benar, sehingga berkata dengan lantangnya, ulama yang mengatakan selamat Natal, ulama yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal adalah ulama ekstrim. Innalillah. Bukan ekstrim, ini keyakinan. Orang Kristen pun boleh mempunyai fatwa-fatwa yang semacam itu, keharaman-keharaman, dan semua agama itu punya batasan-batasan. Kalau agama tidak punya batasan, bukan agama lagi. Kalau agama tidak aturan, tidak agama lagi. Jangankan agama, hotel, rumah saja ada peraturannya yang tidak boleh dijamah oleh lain. Bagaimana dengan agama yang berkenaan dengan prinsip? Maka ketahuilah, kebersamaan itu akan terjalin dengan indah jika masing-masing mengetahui kesamaan dan perbedaannya. Tapi kalau perbedaan dikatakan sama, maka ini adalah fitnah dan akan menjadikan musibah, harga mati. Selesai bahwasanya mengucapkan Natal, selamat Natal bagi kaum muslimin adalah tidak diperkenankan, alias haram hukumnya. Dan ini bukan berarti kita ngajak musuh dengan orang Kristen, akan tapi berkenaan dengan urusan kebersamaan kita wajib menolong kaum Kristiani. Jual beli dengan mereka boleh, kita kerjasama boleh, sampai itu tadi sakit pun kita wajib menolongnya. Allah, indahnya Islam. Asal tahu saja bahwa di dalam Islam tidak ada toleransi. Sebab toleransi itu bohongan. Istilah toleransi itu akan diangkat di negeri kafir sana, bahwasanya toleransi itu maknanya begini, ya sebenarnya kamu itu nggak boleh dengan saya, cuman karena satu hal jadi boleh. Itu kan toleransi, kurang ajar. Toleransi itu adalah sesuatu yang sebetulnya bukan haknya, akan tapi saya perkenankan. Tapi yang ada dalam Islam bukan toleransi, wahai kaum Kristiani yang mendengar suara ini. Dalam Islam tidak ada toleransi. Kalau ada orang Kristen hidup di samping rumah saya, kalau dia lapar, wajib bagi saya ngasih makan, bukan karena toleransi. Kalau toleransi begini, ya sebetulnya saya nggak boleh ngasih makan sama ente, cuman karena satu hal, kasihan saya kasih. Itu kan toleransi. Cuman kita sering membawa kalimat toleransi. Toleransi enggak, yang ada dalam Islam adalah kewajiban. Ini lebih agung daripada toleransi. Wajib kita ngasih tetangga kita yang Kristen untuk kita kasih makan dan obat. Wajib itu bukan toleransi. Toleransi itu aslinya dia nggak berhak, cuman karena satu hal jadi saya kasih. Ini loh, coba ini dipahami makna ini. Islam itu indah. Makanya ada sebagian hamba-hamba Allah yang agak bingung, ya namanya orang bingung, ya ngaluh, kadang-kadang nulis ngelantur, mengucapkan ngelantur. Kita doakan semoga Allah berikan bimbingan. Baik, jadi mengucapkan selamat Natal selesai adalah haram bagi kaum muslimin. Kalaupun anda mendengar fatwa yang lain, itu biasanya adalah orang yang ya bingung dia, mungkin dia tidak punya keyakinan, mungkin dia tidak ngerti tentang Natalan itu bagi orang Kristen seperti apa. Wassalamu alaihi yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Pakai Al-Qur'an, Sayyidina Isa alaihissalam mengatakan salam sejahtera untukku di saat aku dilahirkan, dan nanti saat aku mati, dan nanti saat aku dibangkitkan. Salam kepada siapa? Sayyidina Isa alaihissalam yang Nabi. Kalau kita mengatakan selamat atas kelahiran Nabi Isa, oh boleh. Kalau seandainya saya ketemu dengan seorang muslim, selamat atas kelahiran Nabi Isa. Kalau seandainya terbukti benar kelahiran Nabi Isa adalah tanggal 25, kalau saya berkata kepada seorang muslim, hai orang muslim, ingat hari ini kelahiran Nabi Musa, hari ini kelahiran Nabi Isa, selamat karena telah datang Nabi. Bukan, tidak ada masalah mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi, karena kita mengucapkan dengan seorang muslim. Tapi kalau kita mengucapkan dengan orang di luar Islam, maknanya apa? Harus paham dong. Sehingga paling rendahnya adalah haram, kalau diyakini maka menjadi syirik. Allah, kurang jelas apa? Sudah 3 mimbar nih, 3 kali pertemuan ini kalau masih belum jelas. Jadi jangan sampai ada terpengaruh. Nah, ini harus jelas masalah ini. Lihat, keindahan tetap harus terjalin. Baik, ini semoga cukup mukadimah ini karena sudah diulang, takut bosan. Akan tapi hari ini katanya kami mendengar ada berita di majalah atau di koran atau di ini yang berbicara tentang Natalan tapi dengan versi yang berbeda. Ketahuilah bahwa ini loh yang kami sampaikan. Jadi tolong direnungi apa yang kami sampaikan. Islam itu tidak ngajak perang, selesai. Memang ada Islam ekstrim. Kami tidak setuju dengan sebagian anak-anak muda yang sering nulis di Facebook atau di internet yang suka mencaci maki itu. Bukan seperti itu caranya. La tasubbul ladina, Al-An'am
ayat 17 kalau tidak salah, coba dilihat Al-An'am ayat 17, tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan sekali-kali kau mencaci orang-orang yang menyembah atau memohon kepada selain Allah. Fa yasubbullah, mereka akhirnya mencaci Allah karena kebodohan mereka. Jadi kita tidak diperkenankan. Inilah yang ada dalam Islam. Jadi kepada wahai kaum Kristiani, Anda tidak usah ragu jika duduk dengan orang Islam. Nabi Muhammad mengajarkan agar kami melindungi Anda. Kami bukan mengganggu Anda. Kalau mengambil miliknya orang Kristen, satu polpen haram masuk neraka. Sama, mereka harus dijaga. Imam Ghazali menjelaskan hak itu ada. Hak kita dengan tetangga, hak kita dengan tetangga yang saudara, hak kita dengan tetangga muslim ada. Jadi bukan harus orang muslim yang harus kita penuhi haknya. Kalau kita punya tetangga seorang muslim yang saudara, 3 hak. Hak tetangga, hak saudara, hak muslim. Tapi kalau ada tetangga, haknya 2 kadang-kadang, muslim dan saudara saja. Ada haknya tetangga, dia di luar Islam, punya hak yang harus kita penuhi. Ini harus dipahami makna-makna semacam ini. Cuman kadang memang ada manusia-manusia ekstrim yang sesungguhnya. Lah kalau fatwa begini dikatakan ekstrim bagaimana? Ada memang orang ekstrim, dikit-dikit seolah-olah orang Islam nggak boleh hidup bersama orang di luar Islam, nggak boleh hidup dengan kita. Nggak ada. Nabi Muhammad memperkenankan orang Yahudi dan Nasrani, Najran dan sebagainya hidup. Bani Quraidah waktu itu ada beberapa orang Yahudi dan Nasrani yang hidup bersama Nabi SAW, dan Nabi pun tidak menghancurkan mereka. Biarpun Nabi dikhianati berkali-kali, padahal kalau seandainya Nabi mau menghancurkan, sudah berhak Nabi untuk menghancurkan. Kenapa? Nabi dikhianati berkali-kali. Akan tapi Nabi Muhammad tetap menjalin hubungan baik karena pendidikan dari Nabi SAW. Biarpun dikhianati masih semacam itu. Baca sejarah Nabi SAW. Baik, jadi jangan ragu lagi masalah ini. Mengucapkan selamat Natal hukumnya adalah tidak diperkenankan karena urusan dengan keyakinan. Tapi kalau ada tetangga Anda yang Kristen menikah, Anda boleh mengucapkan selamat karena pernikahan antara orang Kristen oleh Islam dikukuhkan. Boleh. Kalau punya anak, nasabnya nyambung, selesai di antara mereka. Kalau mereka menikah, kita mengucapkan selamat atas kegembiraannya. Iya. Kalau meninggal, kita belang sungkawa datang. Bahkan kalau tidak ada yang mengubur, kita wajib mengkubur mayatnya orang Nasrani itu. Lihat, Islam itu indah, nggak ada itu. Cuman urusan keyakinan harus yakin, tegas. Ini musibah. Tidak tahu ini pergaulan di mana ini. Harus yakin ini urusan keyakinan, iman. Ya, kalau orang Kristen meninggal dunia di tetangga Anda, kok saudara-saudara mereka yang Kristen tidak ada yang menguburnya, maka Anda wajib mengkafaninya dan wajib menguburnya. Tidak perlu disolati dan perlu dibandingkan karena mereka tidak sholat. Wajib fardu kifayah. Kalau Anda tidak mengkubur, dosa semuanya. Allah, dosa membiarkan mayatnya orang Kristen dibiarkan. Lihat kurang apa? Tolong pahami Islam secara sempurna, jangan pojok-pojok. Kalau kita pengen berbicara tentang Islam dari sumber Islam, jangan dari orang yang menuduh Islam. Lihat, maka ada sekelompok manusia yang seolah-olah menjadikan Islam itu tertuduh, ekstrim dan sebagainya. Sampai kalau ada kiai mengatakan haram mengucapkan selamat Natal, langsung dicoret. Ini ekstrim. Ini ekstrim. 4 tahun yang lalu kita dapat surat banyak ekstrim. Cuman sekarang sudah kayak hilang itu orang itu. Enggak. Dulu 4 tahun yang lalu kita ngomong begini, wah dibilang ini ekstrim, wah macam-macam. Bagaimana ekstrim? Saya duduk dengan orang Kristen juga tidak ada masalah kok. Jual beli dengan orang Kristen tidak ada masalah. Baik, inilah yang ada di dalam Islam, mohon difahami. Barangkali hari ini ada yang melihat di media atau di mana tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan apa masalah Natal dan sebagainya, karena besok harinya untuk kaum Kristen untuk merayakan hari Natal. Orang Kristen bebas merayakan Natal asalkan tidak mengganggu kita kaum muslimin. Sama, Anda kalau pengen merayakan hari raya Idul Fitri bebas, tapi jangan mengganggu orang Kristen. Mengganggu orang Kristen tidak boleh. Anda merayakan hari raya Idul Fitri mengganggu orang Kristen, haram. Jangankan kok merayakan hari raya Idul Fitri, Anda melakukan sholat ternyata mengganggu orang Kristen juga haram. Tidak tahu gimana caranya. Pokoknya begitu. Kita tidak boleh mengganggu dalam hal kebersamaan. Wallahu a'lam bishawab.